Yes, sidang gugatan di MK atas hasil penghitungan suara manual KPU terhadap Pilpres kali ini seru. Apalagi pasangan 03 berhadapan dengan 02. Seperti apa keseruannya? Simak videonya. Kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Jar, awas hati-hati. Jejak digital nggak bisa dihapus loh, Jar. Kamu bicara keteladanan yang luhur kepada generasi muda. Coba kita lihat video kamu yang kemarin. Dilihat ya. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Hati-hati, Jar. Aduh. Oke, kita lanjut. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Oh, gitu. Ya. Coba kita lihat counter dari Otto pengacara 02. Bahwa sepanjang persidangan tadi yang dibahas di sana itu kelihatannya hanya soal demokrasi. Seakan-akan perkara ini perkara tentang demokrasi. Sehingga ada kesan kalau ada yang menang maka demokrasi bagus, dan kalau ada yang kalah demokrasi tidak baik. Padahal ini perkara sengketa, ya, sengketa Pilpres. Nama sengketa tentunya hal itulah yang harus dibicarakan, bukan tentang demokrasi, walaupun memang kita menginginkan negara demokrasi. Bang Otto nggak apa-apa. Ganjar memberikan kuliah di depan mahasiswa, dia mah bukan gugatan di MK. Jadi kuliah tentang demokrasi. Ya, itu judulnya. Jadi wajar kalau kemudian beretorika tentang demokrasi. Jadi materi gugatannya sendiri menjadi bias. Nggak apa-apa, Bang Otto. Nggak apa-apa, biar begitu. Demokrasi menurut Ganjar, jika dia menang, demokrasi itu bagus. Oh, demokrasi kita udah bagus. Kalau menang. Untuk jadi gubernur kan begitu juga. Quick count bagus. Sekarang begitu kalah, demokrasi jelek. Pemerkosaan demokrasi jelek. Kalau mau tahu, itu Ganjar. Oke, kita lihat video selanjutnya. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Menghancurkan moral. Penyalahgunaan kekuasaan menghancurkan moral. Aduh, Ganjar bicara moral. Awas loh, Jar. Jejak digital nggak akan hilang loh, Jar. Hati-hatilah. Jangan sampai menepuk air memercik muka sendiri, Jar. Aduh. Yang merusak moral itu bukan itu. Yang merusak moral itu adalah yang suka nonton film porno. Gimana sih ente? Oke ya. Siapa yang pernah nonton gambar porno, ngacung, video porno? Saya, Pak. Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Itu loh, Jar, yang merusak moral. Aduh ya Allah, di framing penyalahgunaan kekuasaan segala semua itu yang langsung bisa merusak moral. Gimana sih ente, Jar? Kadang-kadang awas Jar, hati-hati loh, Jar. Kan lu sendiri yang ngomong tuh. Ya kalau gua suka emang salah, emang gua suka kok. Kacau. Itu Ganjar. Sekarang calon wakil presiden 03 Mahfud MD. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel.
Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sacipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya mengatakan begini, mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi, yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Sudah bagus Prof. Mahfud, itu kita akuin ya. MK pada saat kepemimpinan Mahfud MD. Sekarang posisi Anda penggugat. Duduknya Anda udah beda. Duduknya sekarang Anda di depan hakim. Ya. Udah beda, Prof. Beda. Tapi bagus yang Anda sampaikan, yaitu memang prestasi kondisi MK pada saat itu, saat dipimpin Prof. Mahfud. Terima kasih udah disampaikan. Tapi jangan salah, Prof. Kan agendanya ini gugatan perselisihan hasil pemilu loh, Prof. Kalau itu mungkin di kuliah-kuliah, ya bagus. Atau pada saat pembahasan undang-undang, penyempurnaan undang-undang, ya bagus. Ya jangan sampai bergeser agendanya. Kalau agenda Prof itu gugatan, ya kalau ini yang disampaikan habis materi gugatannya jadi kabur, Prof. Yang rugi Anda, Prof. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba kita simak kuasa hukum dari 02. Jadi sudah bagus, yaitu satu produk riset yakni salah forum. Tempatnya sebenarnya bukan dalam sengketa ini. Tempatnya itu nanti pada saat pembahasan di Badan Legislasi DPR RI untuk dalam rangka perbaikan hukum pemilu ke depan. Jadi nuansanya lebih kepada ius constitutum sebenarnya, bukan ius constituendum sebenarnya, bukan ius constitutum. Jadi itu tentang cita-cita hukum yang akan diatur dalam muatan materi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan undang-undang pemilu ke depan. Poin itu kami menganggap hal yang positif saja kalau nantinya permohonan ini mau dibawa ke sana ke DPR untuk pembahasan penyempurnaan undang-undang pemilu ke depan. Itu yang pertama. Gitu, Prof. Yang rugi Prof sendirilah. Ya menurut pengamatan saya ya, kacamata masyarakat awam yang nggak tahu hukum lah ya. Kalau Prof kan ya memang mantan hakim MK, udah jauh lebih tahu lah. Kok hemat saya kok rugi sebagai penggugat yang membawa gugatan hasil pilpres ke MK. Kalau kemudian materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi yang bukan yang material. Ini kan bukan material kalau seperti ini. Kita coba lanjut, Prof. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions. Keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Itu kemajuan MK pada saat Prof. Mahfud jadi ketua MK. Tapi ya jadi kabur dong, Prof. Materi gugatannya. Ya nggak apa-apa. Ini adalah dalam rangka membentuk opini supaya hakimnya juga terpengaruh, kira-kira ke sana lah.
sedikit terpengaruh. Terpengaruh baik. Oke. Kita lihat jawaban Prof. Yusril, tim kuasa hukum dari 02. Yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya. Mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2 pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Gitu loh Prof. Benar kata Prof. Yusril. Jadi lebih banyak ke pendapat. Ada no. Coba kita teruskan video dari Prof. Mahfud. Simak videonya. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Kita simak langsung saja dari Prof. Yusril. Apa katanya? Kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Tahun 2014 saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres pada waktu itu. Saya mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa substansi penyelenggaraan pemilu, bahkan dapat membatalkan hasil pemilu. Itu betul saya ucapkan pada tahun 2014 ketika belum ada aturan-aturan tentang pembagian kewenangan, di mana kewenangan itu kalau terjadi pidana itu kewenangannya Gakumdu, ya, ada atau tidak. Kalau ada terus tidak lanjuti aparat penegak hukum. Kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu, itu kewenangannya Bawaslu, maju ke pengadilan tinggi, bahkan bisa maju ke pengadilan tinggi TUN, bahkan bisa maju ke Mahkamah Agung. Ujungnya yang menjadi sisa dari itu semua adalah dengan perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah saya mencela-klaim atau orang memang sengaja ingin memberi gambaran bahwa seolah-olah saya tidak mengerti persoalan ini? Saya sangat mengerti persoalan ini. Jadi pendapat 2014 itu pasti akan berubah setelah 2017 karena adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah persoalan administrasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung, persoalan pidana pemilu oleh Gakumdu dan aparat penegak hukum, dan persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa. Pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses menjadi kewenangan dari Gakumdu, kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tinggi TUN sampai Mahkamah Agung, sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saya tidak konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Ya, jadi saya senyum-senyum aja tadi dengar Pak Ol ya lu ngomong begitu, tapi sudah di luar daripada konteksnya. Saya kira hanya orang yang tidak mengerti hukum bahwa hukum sudah berubah pendapat. Itu ya Prof ya. Jadi ada proses, itu adanya sebelum MK di Gakumdu, Bawaslu, sama setelah proses adanya di MK. Kalau TSM itu
sebelum proses. Prof, undang-undangnya begitu, kata Prof Yusril. Jadi harusnya tidak dibawa ke MK. Keren juga nih Prof Yusril nih. Seru. Salah kalau TSM dibawa ke MK. MK bisa ngituin apa nanti? Ngadilin apa? Kira-kira ke sana lah ya. Kalau memang undang-undangnya bunyinya begitu. Kita lanjut, Prof Mahfud. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Sampai titik ini sama sekali gua nggak setuju. Kok ini aku menduga ya yang bikin naskah pidatonya Todung Mulya Lubis. Karena Todung berkali-kali di setiap kesempatan selalu menyitir media luar negeri yang menjelek-jelekan demokrasi Indonesia. Ulang-ulang terus sama Todung. Nah, ini sama nih. Kalau di Todung kemarin saya bilang, waduh, rasa nasionalismenya di mana kalau seperti kayak begini. Tapi enggak, kalau ini kan refer to ya, kalau Prof Mahfud ini. Oke, apa kata Bang Oto, pengacara dari 02? Simak video. Kedua, dalam rangka membicarakan tentang demokrasi tadi, dari pihak pemohon 2, merujuk kepada putusan-putusan pengadilan yang ada negara-negara Kenya, Zimbabwe, dan juga Malawi. Terus terang aja saya sangat sedih, menyesalkan itu. Seakan-akan kita dituduh dengan pernyataan itu, seakan-akan negara kita itu lebih rendah daripada Malawi, Kenya, dan Zimbabwe. Yang saya rasa menurut saya justru negara Kenya, Zimbabwe yang harus mengikuti Indonesia tentang hukum. Karena saya meyakini hukum di negara kita lebih baik daripada mereka, bangsa Indonesia juga lebih baik dari mereka dalam segala hal. Sehingga kalau argumentasi hukum yang disampaikannya itu merujuk kepada undang-undang dan pengadilan yang ada negara yang menurut saya tidak lebih baik daripada Indonesia, itu keliru. Dan itu sungguh menyakitkan hati bangsa Indonesia karena menempatkan negara Indonesia di bawah daripada negara tersebut. Setuju Bang Oto. Di samping Prof Mahfud yang sekarang, beliau menyampaikan seperti ini, berkali-kali di setiap kesempatan, Todung Mulya Lubis itu selalu menyampaikan tulisan di media asing bahwa Indonesia itu demokrasinya jelek. Aduh, tega ya demi kekuasaan. Ini mah udah kayak setengah menggadekan Indonesia sih, dalam tanda kutip ya. Oke, kita lanjut. Prof Mahfud. MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Catat ya. Bagi Prof Mahfud bukan masalah menang kalah. Catat. Berkali-kali beliau menyampaikan itu, catat. Kita lihat aja. Ya, ngamuk apa enggak. Oh, 16% aja lah. Aduh, 16%, Prof. Kalau seperti yang Prof sampaikan, iya, memang kondisinya Indonesia seperti itu. Bukan hanya pemilu yang sekarang, pemilu dari dulu-dulu. Orang yang punya dekat kekuasaan, orang yang banyak uang, yang hanya bisa menduduki jabatan-jabatan penting. Lebihnya nggak bisa, nggak terpilih. Contohnya gue. Contohnya gue sendiri. Nggak punya kekuasaan, nggak dekat dengan kekuasaan, nggak ada orang yang nggak punya duit-duit amat. Aduh, ikut-ikutan nyalon, ya kalah lah.
Ya tapi ngomong apa, Prof? Kemudian itu ditimpakan ke MK yang sekarang gitu? Ya enggak lah. Gimana sih ente? Kasihan MK-nya lah, suruh ngapain MK ditimpakan itu? Masalah itu sekarang. Undang-undangnya mungkin dirubah, partai politiknya mungkin dirubah. Mungkin kayaknya sih lebih baik sistem tertutup kali daripada suara terbanyak sistem terbuka. Coba kali. Siapa tahu. Walaupun itu kemudian di dalam partai sendiri nanti kalau sistem tertutup sama aja, gede-gedean uang. Mau Prof Mahfud. Ya memang harus kita perbaiki sih gimana caranya. Tapi kalau ditimpakan ke MK kasus yang sekarang ya nggak fair lah. Siapa MK untuk bisa merubah itu semuanya? Adanya di DPR tuh baru. Kalau memang pada punya niat merubah undang-undang pemilunya. Kita lanjut Prof Yusril. Permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi. Dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan. Dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Betul sekali, Prof Yusril, setuju. Aku nggak tahu ya tinjauan hukumnya bagaimana, perspektif hukumnya gimana, atau Asbun, sorry ya, menuntut dilakukannya pemilu ulang tanpa kepesertaan Gibran. Loh kan edan itu. Apa alasannya apa? Atau menuntut dilakukannya pemilu ulang hanya paslon 1 dan 3. Loh kan edan itu. Kan gila itu. Gimana bisa berpendapat seperti itu gitu ya? Aduh. Aduh. Udah edian beneran ini. Sumpah. Padahal orang-orang yang ahli hukum mengerti tata negara loh. Edian. Waduh. Nggak tahu dah. Ya udah. Coba kita dengar dari Bang Oto Hasibuan. Kalau semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, pertanyaan saya, apa kerjaannya Bawaslu? Nggak ada lagi perkara Bawaslu, bubarin aja Bawaslunya. Orang tidak akan pergi ke Bawaslu atau Gakumdu tadi, ya semuanya ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin nggak Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa yang begitu besar itu dalam waktu 14 hari? Kalau semua termasuk pelanggaran juga diperiksa, nggak mungkin. Jadi ini logika gampang saja, ya. Tapi Pak Dosi tadi bilang sudah diatur bagian masing-masing. Jadi tidak mungkin semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sudah diatur seperti Pak Yusuf dikatakan tadi. Itu saja. Teman-teman, supaya ini menjadi pengetahuan buat kita semuanya ya. Itulah situasi antara kuasa hukum 03 dan 02. Ya, masing-masing kita bebas berpendapat, bebas menyampaikan kesimpulannya. Bebas juga berasumsi. Tapi yang jelas dalam pelaksanaan sidang MK kali ini, alih-alih membawa bukti yang banyak dan kuat, tapi justru malah membangun narasi. Diperkuat membangun narasinya. Ini jadinya kan, ya nggak tahu. Asal rame aja mungkin. Atau supaya rame aja mungkin MK-nya. Oke, apapun itu kita ikutin sampai dengan pembacaan putusan nantinya. Dan yang paling penting, Indonesia tetap aman sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.